Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak-anakku, khususnya kelas 8. Di bab pertama kalian membahas tentang susunan organisasi tubuh makhluk hidup. Di materi ini masih membahas susunan organisasi tubuh makhluk hidup, tapi tingkatannya sudah masuk di sistem organ. Nah, apa itu sistem organ? Tentunya kalian masih ingat bahwa sistem organ adalah kumpulan dari beberapa organ untuk membentuk suatu sistem. Ambil suatu contoh, sistem pencernaan, ya, bisa pada manusia, pada hewan. Ini yang disoroti adalah kumpulan organ-organnya yang membentuk sistem pencernaan itu apa. Oke. Saya ingatkan dulu tingkat organisasi kehidupan lebih dahulu. Mulai dari tingkat awal adalah sel, di mana di dalam sel itu ada senyawa-senyawa, ada atom, unsur, dan sebagainya. Sel yang bentuk sama, fungsi sama, membentuk suatu jaringan. Di sini ambil satu contoh adalah selnya sel otot polos ini. Nah, kemudian berkumpul jadi satu membentuk jaringan otot polos. Nah, jaringan otot polos ini ada di mana? Antara lain pada lambung. Di lambung kita, yaitu perut, itu ada otot polos. Nah, apakah hanya ada otot polos? Nah, enggak. Beberapa macam jaringan membentuk organ. Nah, di organ ada jaringan otot polos, ada jaringan sel darah merah, ada jaringan ikat, ada jaringan saraf, membentuk organ. Jadi di sini dari sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ akan membentuk sistem organ. Nah, lambung ini membentuk sistem organ apa? Sudah pasti membentuk sistem pencernaan. Nah, di dalam tubuh kita, apakah hanya ada satu sistem pencernaan? Ada yang lain, ada sistem peredaran darah, ada sistem pernapasan, sistem gerak, sistem koordinasi, sistem reproduksi, sistem ekskresi, dan sebagainya. Kalau pada tumbuhan ada tambahan fotosintesis. Dan ini tidak hanya terjadi pada manusia, semuanya makhluk hidup. Untuk tingkat yang kompleks. Kalau pada hewan ya berarti di tingkat animalia. Begitu ya. Nah, sekarang sistem di sini kita membahas sistem pencernaan pada hewan dan manusia. Itu organ penyusunya itu apa saja? Apakah hanya lambung saja? Silahkan dilihat. Nah, ini susunan organisme pada contoh pada hewan ya. Intinya sama dengan manusia juga, anak-anak. Nah, sistem pencernaan manusia dan fungsinya ya, saya jelaskan dulu. Sistem pencernaan adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mencerna serta mengolah makanan. Nah, di sini kalian harus tahu organ-organ penyusunya apa saja. Mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga rektum dan anus. Dan ada kelenjar-kelenjar yang menunjang, ada pankreas, ada hati, begitu ya. Nah, ini adalah organ-organ yang membentuk sistem organ. Contoh sistem organ pencernaan. Kalau di sini pada manusia, bisa kalian perhatikan mulut, kerongkongan, lambung, pankreas itu kelenjarnya ya, usus halus, usus besar, anus, begitu. Coba bandingkan dengan hewan. Nah, kalau hewan ya, misal untuk rumen ini biasanya disebut perut besar. Ini merupakan bagian lambung terbesar di dalam sistem pencernaan. Ini kelompok ternak ruminansia. Permukaan rumen ini dilapisi oleh papila. Rumen berfungsi sebagai tempat fermentasi oleh mikroba. Begitu. Nah, ini perhatikan kalau pada hewan ada kerongkongan, ada perut besar, perut jala, perut kita, perut masam, ada usus besar, ada anus. Nah, ini lebih cakupannya untuk daerah lambungnya lebih kompleks karena mengingat ini makanannya lebih keras, anak-anak ya.
rumen atau perut besar ini punya fungsi tempat makanan mengalami fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa, serta tempat mencampur makanan hingga menjadi bolus. Omasum atau perut buku berfungsi untuk membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi dan dibantu enzim. Konsepnya sama dengan manusia, anak-anak. Cuma di rumenansia ini makan rumput, ya makan herbivore, itu daerah ada tambahan perutnya, lambungnya ya, ada besar, jala, dan kitab dan masam, begitu. Kalau pada hewan karnivora, nah ini ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, ya, kolon itu usus besar, dibantu ada pankreas juga, ada hati dan anus, sama dengan manusia. Ini ya, cuma beda bentuk dan ukuran, disesuaikan dengan jenis makhluk hidupnya. Kalau belalang, ini serangga, ada mulut, ada tembolok, ya, ada kantong lambung, ada usus dan ada anus. Lebih sederhana, anak-anak. Nah, kalau amoeba, protozoa, ini tingkat seluler. Nah, pencernaannya ya oleh sel itu sendiri secara ekstraseluler. Ini contoh amoeba. Ya. Nah, mereka itu memecah makanan di luar sel menggunakan organel berupa kaki semu, pseudopodia, untuk menangkap dan menelan makanan. Bisa kalian perhatikan itu. Itu contoh amoeba. Untuk protista yang lain pada paramecium, ini kalau paramecium agak meningkat lagi ini tingkatannya. Ada punya vakuola makanan. Contoh ini pada paramecium kelas protozoa ya. Pencernaan ini berlangsung di vakuola makanan. Pada awalnya lisosom akan mengeluarkan enzim pencernaan ke dalam vakuola kontraktil. Kemudian enzim pencernaan tersebut menyebabkan vakuola kontraktil menjadi asam, sehingga makanan menjadi lebih mudah dicerna. Itu anak-anak tentang sistem pencernaan. Oke, pada manusia, hewan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.